Als? Sì, però per mi per non sarà di prou són bons, Drunk off your lie, and I lost myself again. You hit just like a drug. This time I won't let you in. Dalam sepak bola, sorotan tertinggi pasti lebih ditunjukkan kepada para pemain yang berada di atas lapangan. Tetapi jangan lupakan juga peran seorang pelatih. Tak bisa dipungkiri, peran pelatih terutama di era sepak bola sekarang memang sangatlah penting. Dan bila di sektor pemain, kita memiliki nama-nama top macam Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappe, atau Erling Haaland. Sementara di jajaran pelatih, mungkin kita sepakat dengan menyebut satu nama, yakni Pep Guardiola, yang memang dikenal sebagai pelatih dengan sistem permainan terbaik. Akan tetapi, tidak ada manusia yang sempurna, di mana Pep juga punya satu kelemahan besar yang bahkan sampai saat ini selalu menghantuinya. Dan apesnya, kelemahan itulah yang membuatnya seringkali gagal di partai-partai krusial, khususnya Liga Champions. Lantas, mengapa? Mengawali karir kepelatihannya di Barcelona B, pada 2008, resmi ditunjuk sebagai pelatih utama menggantikan Frank Rijkaard. Pep sukses membangun reputasinya sebagai pelatih top. Berbekal ilmu warisan dari mendiang Johan Cruyff, ia sukses membuat Barcelona menjadi tim yang sangat ditakuti dan bergelimang gelar termasuk 2 trofi Liga Champions. Setelah merasa cukup di Spanyol, Pep kemudian melanjutkan petualangannya ke tanah Jerman untuk membesut Bayern Munchen. Akan tetapi saat di Bayern itulah, kelemahan Pep mulai tercium oleh publik. Ya, kelemahan itu adalah overthinking. Bisa dibilang, overthinkingnya Pep, terutama di Liga Champions, membuatnya selalu gagal mendapatkan trofi itu sejak cabut dari Barcelona. Memang saat masih melatih Barca, Pep juga sempat mengalami itu kala melawan Chelsea, asuhan Roberto Di Matteo pada 2012. Akan tetapi saat di Bayern Munchen itulah, overthinking Pep benar-benar nyata terlihat. Saat melawan Real Madrid di Liga Champions 2014, dalam bukunya Pep Confidential, seorang jurnalis bernama Martí Perarnau mengatakan bahwa Pep Guardiola terobsesi dengan ide untuk membalikan keadaan. Ya, ketika itu di leg pertama, Munchen kalah 1-0 meski bermain apik, sehingga itu membuat Pep terjebak dalam kebingungan. Apakah ia akan tetap memainkan formasi yang sama atau membuat perubahan? Pep berubah pikiran lagi. 3-4-3 sempat menjadi 4-2-3-1. Tapi sekarang dia memilih formasi 4-2-4, tulis Perarnau. Benar saja, formasi Pep tidak bekerja dan Bayern benar-benar kewalahan oleh serangan balik Real Madrid hingga dibuat hancur 0-4. Aku salah, aku benar-benar salah. Ini adalah kesalahan yang monumental, kata Guardiola tentang pendekatannya terhadap permainannya ketika itu. Ya, kesalahan yang dibuat Pep di Munchen akibat overthinkingnya terus berlanjut hingga akhirnya ia memutuskan pergi ke Manchester City. Nah, di City, sekalipun ia berhasil membuat itu mendominasi Liga Inggris, namun tetap saja di Liga Champions Pep masih saja belum bisa lepas dari overthinking. Contoh saat melawan Chelsea di final 2021. Pep secara tak terduga mengubah pakem yang selama ini ia pakai menjadi formasi 4-3-1-2 dengan tujuan mengutamakan counter attack. Akan tetapi, permainan City justru tak bisa berkembang, hingga akhirnya kalah 1-0. Kemudian saat mereka disingkirkan secara dramatis oleh Real Madrid di semifinal Liga Champions 2022, overthinking Pep benar-benar terlihat jelas. Bahkan ini yang paling jelas. Pasalnya, sepanjang jalannya pertandingan tersebut, Pep tidak henti-hentinya menunjukkan raut wajah gelisahnya. Bahkan sebelum laga leg kedua dimulai, Pep kedapatan kamera nonton pre-match press conference dari Carlo Ancelotti. Entah apa kalimat yang dilontarkan Don Carlo,
Tapi yang pasti, itu cukup membuat Pep tidak tenang. Dan benar saja, di laga itu Manchester City yang sebelumnya sudah sempat unggul malah kena comeback gara-gara Pep salah perhitungan terutama dalam masalah pergantian pemain. It's unstoppable, he's done that. They're ahead. Nah, saking seringnya Pep kedapatan overthinking, pada akhir musim lalu, The Athletic pernah bikin artikel soal parahnya level overthinking Pep Guardiola di partai penting, di mana dapat ditarik kesimpulan kalau Pep selaku perfeksionis yang gila taktik selalu ingin timnya mendominasi siapapun lawannya. Seringkali dia ingin ngasih kejutan via perubahan line up atau taktik ke lawannya, tapi apesnya malah jadi backfire. Contohnya sudah kita bahas di awal tadi. Dan ketika ditanya mengapa ia bersikap seperti itu, dilansir dari Manchester Evening News, Pep justru memberikan jawaban yang seolah kontra dengan realita yang ada. Di Liga Champions saya selalu berpikir berlebihan. Saya selalu menciptakan taktik dan ide baru. Dan besok Anda akan melihat yang baru. Saya terlalu banyak berpikir. Itulah mengapa saya mendapatkan hasil yang sangat bagus di Liga Champions. Saya menyukainya. Akan membosankan jika saya selalu bermain dengan cara yang sama. Yap, terlepas dari ketidaksempurnaan seorang Pep Guardiola, ia tetaplah dianggap sebagai pelatih terbaik saat ini. Pep memang egois, tetapi ia cerdas dalam membangun tim. Ia juga ahli dalam meningkatkan kualitas pemain. Selain itu, ia juga mampu menjadi guru serta inspirasi bagi pelatih-pelatih muda saat ini. Sebut saja Julian Nagelsmann, Mikel Arteta, Roberto De Zerbi, hingga Erik ten Hag.